mempresentasikan tentang analisis efektivitas biaya antibiotik cefotaxime dan gentamicin penderita pneumonia pada balita di RSUD Kabupaten Bomban, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengertian dari SEA adalah tipe analisis yang membandingkan biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non-moneter, di mana pengaruhnya terhadap hasil perawatan. Ada juga pengertiannya, evaluasi yang mempertimbangkan aspek biaya dan konsekuensi dari sebuah alternatif pemecahan masalah. Atau suatu metode yang didesain untuk membandingkan antara outcome kesehatan dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut atau intervensi dengan alternatif lain yang menghasilkan outcome yang sama. Manfaat dari SEA yaitu membantu penentuan prioritas dari sumber daya yang terbatas, merupakan alat bantu pengambilan keputusan yang paling efisien untuk memenuhi tujuan. Ketiga, menganalisis biaya intervensi kesehatan seperti pencegahan penyakit. Prinsip dasar dari SEA mengidentifikasi tujuan dan objektivitas penelitian, mengidentifikasi metode farmakonomi yang digunakan, melakukan pemilihan intervensi, membuat rekomendasi dan kesimpulan penelitian. Untuk karakteristik dari SEA, yaitu mempunyai tujuan yang sama, setiap alternatif harus dapat dibandingkan, biaya dan efek atau hasil dari setiap alternatif harus dapat diukur. Kelebihan dan kelemahan SEA. Untuk kelebihannya, hemat waktu dan sumber daya, memiliki tahap perhitungan yang lebih sederhana, cocok untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan program. Untuk kelemahannya, alternatif tidak dapat dibandingkan dengan tepat. SEA terkadang terlalu disederhanakan. Belum adanya pembobotan terhadap tujuan dari setiap program. Untuk perhitungan dalam SEA, ada ASER dan ISER. Untuk ASER yaitu total biaya pengobatan dibagi total iuran klinis. Untuk ISER, biaya A dikurang biaya B dibagi efek A dikurang efek B. Untuk biaya pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa, yaitu ada biaya langsung medis, biaya langsung non-medis, biaya tidak langsung, biaya tak terwujud, opportunity cost, incremental cost. Untuk penyakit pneumonia, yaitu peradangan akut pada parenkim paru, bronchiolus respiratorius, dan alveoli, menimbulkan konsolidasi jaringan paru sehingga dapat mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Untuk klasifikasi pneumonia ini ada community acquired pneumonia, hospital acquired pneumonia, ventilator acquired pneumonia. Untuk tanda-tanda atau gejala, demam, batuk berdahak, lendir kehijauan atau nanah, nyeri dada, sesak nafas, sakit kepala, nafsu makan berkurang, kekakuan sendi, kekakuan otot, kulit lembab, dan batuk berdarah. Untuk terapinya, biasanya diberikan antibiotik secara empiris dengan antibiotik spektrum luas sambil menunggu hasil kultur. Setelah bakteri patogen diketahui, antibiotik diubah menjadi antibiotik yang berspektrum sempit sesuai dengan patogennya. Antibiotik yaitu suatu jenis obat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan atau dapat membunuh mikroorganisme lain. Beberapa antibiotik yang digunakan untuk penyakit ini yaitu cefotaxime dan gentamicin. Kali ini kita ingin membahas studi kasus. Pada penelitian ini dilakukan bulan Mei sampai Juli 2017 di RSUD Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan ialah deskripsif dengan rancangan cross-sectional study pada pasien rawat inap balita penderita pneumonia dengan pengambilan data secara retrospektif pada tahun 2016. Populasi target penelitian adalah pasien pneumonia yang memenuhi kriteria inklusi yaitu resep pasien umum, penderita pneumonia yang mendapatkan antibiotik cefotaxime dan gentamicin, pasien rawat inap,
kita di bawah 5 tahun. Nah, untuk penggunaan antibiotik penderita pneumonia bisa dilihat di tabel. Obat yang paling banyak digunakan adalah cefotaxime yang diresepkan pada 16 pasien, sedangkan gentamicin sebanyak 14 pasien. Penggunaan antibiotik golongan cephalosporin generasi ketiga banyak digunakan karena antibiotik ini memiliki spektrum luas yang dapat digunakan untuk pengobatan pneumonia yang belum diketahui penyebabnya. Sedangkan untuk cefotaxime digunakan karena lebih aktif terhadap bakteri gram negatif dan aktif pada penyebab Streptococcus pneumonia. Di sini peneliti memakai 30 orang untuk jumlah penelitian ini. Analisis efektivitas biaya. Nah, pada tabel ini ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan pasien pneumonia selama perawatan di RSUD Kabupaten Bombana meliputi ada biaya rekam medis, biaya pelayanan kamar, konsultasi dokter, biaya alat kesehatan, dan biaya ruangan. Untuk persentase efektivitas terapi pneumonia, di sini ada obat cefotaxime dan gentamicin, jumlah pasiennya, sehingga mendapatkan efektivitas. Nah, efektivitas ini dapat dihitung berdasarkan jumlah pasien yang mencapai target terapi. Perhitungan efektivitas biaya berdasarkan ASER. Di sini ada total biaya dari cefotaxime dan gentamicin. Memiliki nilai efektivitasnya 81,25%, sedangkan gentamicin 85,71%. Di mana harga ASER dihitung berdasarkan rasio biaya dan efektivitas terapi pada kedua kelompok terapi. Jadi, semakin kecil nilai ASER, maka obat tersebut semakin cost efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa obat yang paling cost efektif untuk terapi pneumonia adalah cefotaxime. Dan di sini rumusnya ini untuk total biaya dibagi dengan efektivitas menghasilkan nilai ASER. Untuk kesimpulannya, gambaran total biaya penggunaan antibiotik cefotaxime dan gentamicin pada penderita pneumonia di RSUD Kabupaten Bombana yaitu jenis obat cefotaxime 3 juta dan obat gentamicin sebesar 3.264.000. Efektivitas terapi penggunaan antibiotik cefotaxime dan gentamicin pada penderita pneumonia di RSUD Kabupaten Bombana yaitu obat cefotaxime dengan nilai 81,25% dan obat gentamicin 85,71%. Untuk nilai ASER obat cefotaxime sebesar 36,923 dan gentamicin sebesar 38,081. Sehingga biaya pengobatan yang cost efektif untuk terapi pneumonia ialah cefotaxime. Terima kasih presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.